Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan chapter 17 terkait investment. Nah, kemarin kita di sebelumnya kita udah bahas terkait investment ini sampai learning objective yang pertama atau debt investment. Kali ini kita akan melanjutkan pada learning objective yang kedua, yakni terkait equity investment. Nah, ini saya ini gedein. Sebagaimana telah kita bahas, ini adalah kontra dari teman-teman yang kemarin kita belajar terkait equity atau bab ekuitas. Kalau kemarin kita nerbitin suatu, bukan bond ya, nerbitin suatu saham, ini kita posisinya pembeli, investor suatu saham itu. Gitu. Nah, kita lihat contohnya. Nah, equity investment itu represent ownership interest such as ordinary preference or other capital shares. Ya, itu teman-teman baca sendiri lah ya. Jadi, equity investment itu adalah uh, bukti untuk memiliki ordinary share, preference share, ataupun bentuk lain dari suatu capital stock. Kemudian, cost include-nya itu purchase price of the security. Kalau yang broker, komisi broker itu masuk expense. Jadi harga normal yang diakui sebagai investment in equity nanti itu adalah harga normal si equity-nya. Kalau brokernya itu masuk expense. Kemudian dari equity investment ini singkat aja, nanti kita lebih banyak belajar ini di AKL, Akuntansi Keuangan Lanjutan. Kalau yang tadi atau kemarin kita bahas terkait debt investment itu pembagiannya adalah niatnya. Kalau ini lebih pada presentasinya, teman-teman. Kalau tadi kan di debt investment niatnya itu untuk dimiliki kah, dimiliki untuk dijual kah, ataupun otomatis niatnya diperjualbelikan kah. Nah, ini nih bukan niatnya kalau di equity investment, tapi persentasenya. Nah, kalau persentasenya itu 0 sampai 20, sebenarnya ini pernyataan ya. Bisa aja pernyataannya nanti diubah. Tapi yang saat ini digunakan secara luas di seluruh negara-negara dunia, itu kalau seperti ini teman-teman. 0 sampai 20% itu level influence-nya itu little or none. Nggak ada influence-nya. Misalnya teman-teman memiliki saham Goto gitu, tapi berapa 0,0001%, ya itu mah influence-nya nggak bakal terdengar suaranya ya. Bahkan sampai 19% pun masih nggak terlalu ya didengar lah, tapi mungkin nggak signifikan. Itu itu menggunakan valuation-nya pakai fair value. Nah, itu pakai semacam yang teman-teman tadi trading tadi ya, pakai fair value. Nah, kemudian kalau 20 sampai 50 itu signifikan, teman-teman. Didengar suara kepemilikannya. Itu pakai equity method. Nah, kemudian kalau 50 sampai 100% dia itu mengontrol, berarti mau apa itu harus atas izin pemegang saham ini, mayoritas ini 50% ke atas. Itu pakai equity method atau fair value method, tapi harus ada konsolidasi. Nah, ini. Kemudian accounting and reporting for equity investment by category. Nah, ini tadi ya kategorinya kurang dari 20, antara 20-50 sama eh, lebih dari 50. Ini ada 3 kategori. Nah, kemudian kalau dari sini, oh iya, dia ada subkategori, teman-teman. Dia itu kalau kategorinya itu misalnya nih, kalau di bawah 20, itu bisa aja trading, bisa aja non-trading, teman-teman. Itu kalau, tapi keduanya sama-sama pakai fair value. Bedanya, kalau yang di bawah 20 dan dia dikategorikan sebagai trading, itu langsung masuk sebagai net income fair value-nya. Ingat, seperti di tradingnya debt, nah, di debt investment yang dimaksudkan untuk trading, itu langsung masuk unrealized gain loss-nya masuk net income. Sama, di sini juga kayak gitu. Nah, tapi kalau non-trading, itu direcognize pada equity gitu. Di OCI, kayak gitu teman-teman.
Sama-sama fair value ngukur, tapi masuk ke OJI, bedanya gitu. Kalau trading masuk net income, kalau non trading masuk OJI. Ini sebagaimana teman-teman belajar tadi di debt investment yang HFCS kayak gitu. Sama kayak gitu. Nah, kalau 20 sampai 50 itu harus pakai equity method. Gitu, pakai equity method, bukan fair value method. Jadi kalau 20-50 itu nggak wajar kalau di subkategori trading non trading dia udah cukup signifikan. Jadi pokoknya 20-50 pakai equity method. Nanti kita sebenarnya ini dibahas kembali dan lebih dalam di AKL. Nah, kalau di atas 50 itu konsolidasi. Kalau other income efeknya tentu sama ya. Ketika dividen declare mendapatkan dividen revenue kayak gitu. Kemudian ketika dijual si sekuritasnya ini ada gain and loss. Sama teman-teman. Nah bedanya nanti kalau equity method ini hal baru. Ini teman-teman. Ini justru malah kalau dividen itu gimana? Malah berkurang teman-teman. Kan namanya ekuitas ya. Malah berkurang nanti nilai ekuitasnya. Meskipun dia dapat cash. Tapi nanti kita lihat. Memang harus di switch sih pemikirannya kalau dari equity method ini. Nah, ini kita bahas terkait holding of less than. Ingat, kalau equity investment kalau less than 20%, jadi ada dua, trading ataupun non-trading. Nah, kalau trading tadi fair value langsung masuk net income, kalau non-trading fair value tapi masuk ke OCI gitu. Nah, kita lihat contohnya. Kalau trading ini contohnya, pada tanggal 3 November, Republik itu membeli ordinary share dari 3 company. Nah, ingat, ini kalau 3 company seperti ini, kalau model portofolio tadi, itu memang si Republik ini mengelompokkan ketiga-tiganya ini sebagai portofolio yang trading di sini, teman-teman. Portofolio trading isinya apa gitu. Di Republik ini ada Blueberry, ada Burberry, ada Nestle, ada Saint Regis gitu. Waktu itu ternyata harganya segini, total cost-nya 718.550. Nah, kemudian ini teman-teman penting juga, each investment representing less than 20%. Karena once ada satu yang misalnya ini 30%, ini nggak bisa dikelompokkan jadi satu portofolio kayak gini, nggak bisa. Karena ini portofolio yang sama-kesamaan biasanya trading, ya trading semua. Kemudian trading kan harus 20%, berarti harus 20%. Di bawah 20% semua. Sehingga jurnalnya ketika penerimaan saya sama kayak yang sebelumnya, equity investment pada cash senilai 718. Kalau tadi kan debt investment, ya, ini equity investment. Nah, gitu. Dan ini teman-teman biasanya jurnal yang seperti ini, debt investment ataupun equity investment, itu bisa aja dibuat secara pribadi gitu. Misalnya ini tapi kalau misalnya jadi, kenapa ini jadi satu, Pak? Karena ini adalah tadi portofolio gitu. Tapi kalau bukan portofolio, biasanya itu satu-satu gitu. Biasanya equity investment dalam kurung Burberry ataupun equity investment in Burberry stock gitu. Atau investment in Burberry stock kayak gitu. Nah, ataupun investment in Burberry ordinary share kayak gitu bisa. Tapi kalau yang jadi satu kayak gini tuh biasanya itu adalah akun yang untuk yang portofolio. Gitu. Kemudian ternyata nah, kemudian Republik menerima cash dividen pada tanggal 6 Desember. Otomatis ada dividen revenue, teman-teman. Keterusan. Ada dividen revenue senilai 4.200 ketemu cash. Ingat, kalau yang kembali ke materi ekuitas sebelumnya, kalau kita sebagai penerbit share berarti tinggal dibalik ya kan. Di debitnya itu dividen expense atau dividen expense pada cash kayak gitu. Kalau belum dibayar ya bukan cash, berarti kalau belum dibayar ya receivable atau payable. Sama teman-teman sebenarnya. Mana ya? Kok balik ya? Oh ini. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember, nah ingat fair value adjustment ketika pada laporan
posisi keuangan. Tanggal 31 Desember, awalnya pada harga belinya kan 718. Kemudian ternyata fair value 31 Desember turun nih jadi 683. Sehingga ada perbedaan 35550 loss. Nah, teman-teman sama kayak yang model perhitungan di HFCS ataupun debt yang trading tadi, ada dilihat dulu ada previous fair value adjustment enggak gitu. Balance-nya ada enggak gitu. Dilihat dari mana? Dilihat di laporan posisi keuangan tahun sebelumnya. Ada enggak? Karena ini tahun pertama baru beli di November ya pasti enggak ada nol. Sehingga angkanya sama 3550 di sini teman-teman. Sama harganya. Tapi kalau misalnya ada sebelumnya itu teman-teman lihat biar jadi 3550 ini ditambah atau dikurangi berapa itu yang harus ditulis di sini atau di jurnal itulah istilahnya. Nah, karena nggak ada, otomatis teman-teman kredit fair value adjustment senilai 3550. Kemudian debitnya masuk unrealized holding gain loss. Masuk langsung income. Kenapa? Ya, karena ini adalah trading. Gitu, teman-teman. Langsung masuk income statement. Gitu, itu fair value adjustment. Nah, ingat ya, fair value adjustment ini jadi kalau di laporan posisi keuangan itu nempel di portofolio ini, equity investment ini. Equity investment portofolio senilai 718. Kemudian langsung di bawahnya ada fair value adjustment senilai ini, senilai 35. Sehingga ketemu netnya 683. Bisa aja yang tertulis langsung net 683. Tetapi hakikatnya ada dua, yakni 718 dan dikurangi fair value adjustment 35550. Kemudian pada tanggal 23 Januari Republik menjual Burberry doang. Burberry ini ya dijual karena normal ya, karena ini trading. Wah, ini lagi ini nih lagi naik nih, daripada nanti turun lagi rugi, jual yuk, jual kayak gitu logiknya teman-teman. Kenapa lagi naik nih? Makanya nih dia dijualnya segini nih 287 lagi naik. Ketemu 287 cashnya. Kemudian cost Burberry shares-nya sebelumnya itu adalah 259 sehingga ada gain senilai 27. Ketika seperti ini, langsung teman-teman cash-nya dapat berapa? Langsung jurnal cash. Kemudian equity investment-nya di pencatatan akhir tahun berapa? 259. Sisanya either gain or loss. Kalau gain ya di kredit, kalau loss ya di debit. Ya, betul kayak gitu teman-teman. Nah, gain on sale of investment ini otomatis langsung masuk laba rugi. Kemudian sebagai tambahannya, misalnya assume that tanggal 10 Februari Republik membeli lagi 255.000, tapi apa namanya perusahaan yang lain, ini Continental Tracking. 20.000 share, harga per share-nya 12,75. Nah, berarti kalau teman-teman jumlahnya berapa ini? Oh, ini udah ada sih 255 sih di sini. Ya udah, ini dikalikan kalau misalnya nggak ada 255 nih teman-teman. Ini teman-teman kalikan 20.000 kali 12,75. Ketemu di sini 255. Ini baru. Kemudian brokerage, ada broker biasa, broker brokerage commissionnya ini 18. Ini jangan dimasukkan di harga 255 ya teman-teman. Ini tidak termasuk biaya langsung. Dia itu masuk ke expense, brokerage expense. Atau misalnya ada preman itu, ada calo expense ya. Boleh-boleh aja sih teman-teman ya. Jangan calo juga sih, nanti pembaca laporan keuangan ketawa juga nanti kalau calo expense, preman expense. Tapi buat ketawa-ketawaan nggak apa-apalah. Yang penting logiknya teman-teman tahu. Oh, ini expense, oh ini perlu dimasukkan. Jadi ini continental tracking nambah segini. Nah, itu purchase-nya di 10 Februari 2023. Ceritanya di 31 Desember itu fair value-nya berubah teman-teman. Ini Continental Tracking 255 menjadi 278. Nestle 317 dari 362. Saint Regis 141 jadi 139. Sehingga in total carrying value 713 itu harus disesuaikan ke fair value 779. Sehingga penyesuaiannya harus 66.100.
Nah, teman-teman lihat previous fair value balance-nya berapa kata tadi. Nah, tadi di tahun 2022 ke previous-nya adalah 35550. Nah, sehingga teman-teman mikir dari 3550 minus menjadi plus 6610 itu berapa yang perlu di jurnal? Apakah debit atau kreditnya? Kayak gitu. Nah, ingat-ingat, kalau teman-teman mau ke 66100 ini kan plus. Plus itu debit. Debit. Kenapa debit? Karena dia menambah nilai dari equity investmentnya dari 713 menjadi 779. Berarti otomatis yang sebelumnya fair value adjustment, balance-nya itu kredit 335, harus jalan dari kredit ke nol, kemudian ke debit, menjadi 6610 gitu. Sehingga teman-teman nguranginya 66100 dikurangi minus 35. Berarti ketemu plus 101. Kayak gitu. Nah, itu ya logikanya ya teman-teman ya. Intinya setelah dihitung tadi saya ulangi dari 6610 ini teman-teman lihat dari balance-nya tahun sebelumnya. Dari balance sebelumnya ini minus harus dibawa ke plus 6610. Sehingga ketemu 101. Sehingga ketemu fair value adjustment 101 di sini pada unrealized holding gain or loss yang Mas Ma itu masuk income. Ingat kenapa masuk income? Karena trading. Sini 101. Nah, itu tadi kalau trading. Kalau non trading sama seperti si debt, kalau di debt investment tadi si HFCS, Held for Collection and Selling, itu nggak masuk di laporan net income, laporan laba rugi, tapi masuk ke OC kalau non trading. Nah, ceritanya ini pada 10 Desember 2022 Republik membeli 1000 saham biasa Hawthorne Company 20 per share. Nah, ini kalau nggak ada ditulisin total cost gini teman-teman udah langsung nih di pojok otak yang sini nih 20,75 kali 1000 gitu. Berarti ketemu 20.750. Kemudian ada catatan di sini investment represent less than, kurang dari 20%. Nah, kalau lebih dari 20% ingat bedanya, nggak pakai kayak gini ya, nggak pakai fair value tadi di tabel yang depan, tapi pakai equity method gitu ya. Sehingga jurnalnya sama ketika pembelian equity investment Hawthorne pada cash senilai 20.000. Ya ini kan teman-teman bedanya lihat nih. Kalau portofolio ini nggak ada dalam kurung Hawthorne-nya teman-teman. Cuman equity investment gitu doang nggak ada S-nya. Ada nih ada S-nya equity investment kan banyak ya portofolio. Tapi kalau ini instrumen to instrumen sendiri-sendiri itu ya kayak gini paling nggak ditandain ini equity investment siapa di sini dalam hal ini Hawthorne. Hawthorne. Kemudian ceritanya menerima cash dividend ya ini normal lah. Cash dividend pada dividen revenue. Kemudian ceritanya 31 Desember 2022 ada fair value yang berubah. Nah, di pencatatan tadi itu kan pembelian kan 20. Kemudian di 31 Desember ternyata ketika mau membuat laporan keuangan, dia fair value-nya si Hawthorne ini adalah 24. Sehingga ada perbedaan senilai 3.250. Nah, ini nambah apa kurang? Logiknya kayak gitu, teman-teman. Oh, nambah, Pak, dari 20 ke 24. Teman-teman, logiknya kalau nambah kayak gitu, berarti yang harus nambah apa harus kurang akun equity investmentnya. Oh, nambah, Pak. Oh, iya. Berarti langsung nih. Nambah equity investment Hawthorne pada unrealized gain on loss. Equity ya, teman-teman. Kenapa equity? Karena ini adalah non-trading sehingga masuk OC. Kalau tadi kan equity investment yang trading kan masuknya income, net income. Kalau ini masuk equity karena non-trading. Pak, ini kok kenapa equity investment, Pak? Kenapa nggak fair value adjustment, FA, FVA gitu aja ya teman-teman ya. Aku susah pakai mouse. Yang tadi teman-teman, tadi saya sempat jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu kalau fair value adjustment itu normalnya digunakan kalau itu adalah portofolio.
Nah, karena ini instrumen satu aja, individual Hawthorne ini pakai langsung kenempel aja biar memudahkan equity investment Hawthorne gitu. Kalau yang portofolio itu biasanya ada pakai akun yang jadi satu, fair value adjustment. Itu dikumpulin jadi sekelompok. Nah ini udah ada tulisannya. The equity investment account is used because the non-trading classification is applied on investment by investment basis gitu ya. Basisnya investment by investment. Sebagaimana seperti yang tadi di debt di pertemuan sebelumnya di debt investment yang pakai fair value option sama dia investment by investment basis gitu, bukan portfolio basis. Nah, sehingga di laporan posisi keuangan, statement of financial position, equity investment si Hawthorne udah langsung sesuai fair value. Kemudian accumulated OC 3250. Nah, dapat dari mana tadi? Jurnal yang di depan tadi, karena penyesuaian ke fair value. Income-nya hanya dapat dari dividen revenue. Unrealized holding gain ini. Other comprehensive income masuk di sini, teman-teman. 3250 dari sini. Kalau ini masuk bukan non trading atau dia maksudnya dia itu masuk trading. Ini teman-teman 3250 ini nggak di sini tapi langsung masuk di sini unrealized holding gain-nya. Nah, itu aja bedanya ya. Unrealized holding gain-nya udah langsung diakui other income and expense, bukan other comprehensive income. Tuh. Nah, kemudian pada 20 Desember 2023 Republik menjual all of its Hawthorne Company ordinary share. Nah, kemudian menjual seharga 22.500. Tercatatnya kan tadi di akhir tahun 2022 kan 24. Kemudian terjualnya 22.500 sehingga mudah saja ini otomatis rugi 1.500. Gitu. Ini dijual nggak sih? Entry to adjust the carrying value of the non-trading investment. Nah, ya, ini ada penjurnalan unrealized holding gain or loss equity senilai 1.500 pada equity investment senilai 1.500. Kemudian dijual cash, apa namanya, cash. Ketika menjual otomatis dapat cash senilai 22.500 pada equity investment. Tercatatnya kenapa jadi 22.500? Karena udah dikurangin di sini, udah dikurangin 1.500 di sini. Gitu, wow, turn. Itu teman-teman kalau non trading. Nah, sebenarnya kalau kalau yang non trading ini sebenarnya itu tadi ya miripnya itu kalau di debt investment dia itu seperti halnya yang HFCS, held for collection and selling. Nah, tadi yang tadi udah kita bahas di tabel awal, tadi kalau kepemilikan equity investmentnya itu tuh di bawah 20% menjadi dua. Yang pertama itu kalau trading berarti menggunakan fair value tapi langsung masuk ke income ataupun net income. Tapi kalau non trading itu sama-sama fair value tapi masuk ke other comprehensive income dan masuk ke accumulated OC kayak gitu ya teman-teman ya. Hmm. Nah, ini yang kedua, yang selanjutnya yang equity investment yang model kedua itu kalau yang di atas 20 sampai 50% itu harus pakai. Nah, ini pakai equity method karena dia punya significant influence. Jadi merasa kepemilikannya itu ada gitu karena dia sudah menginfluence perusahaan itu. Nah, equity method. Nah, secara umum equity method kayak gini. Record the investment at cost. Nah, awalnya di record pada harga pembelian dan subsequently adjust the amount of
each period for change in invested net asset. Disesuaikan dengan net asetnya atau ekuitasnya si investinya itu. Jadi seperti halnya memposisikan diri sebagai pemilik si investi gitu, karena udah porsinya besar 20-50%. Investor proportionate share of the earning loss of the investee increase atau decrease the investment carrying amount. Jadi akan ketika terjadi pendapatan atau keuntungan atau kerugian dari si investi, itu si investor ini, kita yang memiliki 20-50%-nya ini mengakui secara proporsional kejadian tersebut. Misalnya kita memiliki 20%, ya 20% keuntungan itu hak kita langsung di jurnal. Kalau misalnya kerugian, itu 20% dari kerugian itu adalah kenain ke kita langsung di jurnal. Kemudian yang kedua, dividen receive itu yang dari kita terima dari investi itu mengurangi investment carrying amount. Nah, istilahnya kalau dia bayar ke kita, seperti kepemilikan kita berkurang dong. Gitu, teman-teman. Nah, kita lihat ini contoh perbandingannya. Comparison of fair value method and equity method. Nah, ketika pembelian, ini on January 2 Januari Maxi Company itu membeli 48.000 share, 20% ini ya. 20% kan perbatasan ya, bisa fair value method, bisa equity method. Dari mini company pada harga cost 10 per share. 48.000 kali 48.000 share. Harganya itu 10, berarti 48.000 kali 10 ketemu 480. Nah, sama kalau jurnal pertama itu sama dengan fair value, equity method juga sama. Equity investment pada cash. Kemudian ketika akhir tahun, mini company atau si yang kita beli tadi, si Maxi beli 20% share-nya, itu menyampaikan net income 200.000. Kemudian kalau terjadi seperti ini, kalau kita pakai fair value method, itu no entry, teman-teman. Ya udah, masa bodoh kamu ngelaporin apa enggak, pokoknya aku pakai fair value gitu. Tapi kalau pakai equity method, itu kita akui porsinya. Ini sekira saja ya teman-teman ya, karena nanti lebih banyak equity method ini di AKL. Nah, kita akui porsi kita, kepemilikan kita 20%. Oh, berarti 20% kali 200 ketemu 40.000. Diakui. Berarti equity investment kita nambah. Equity investment pada ini, investment income. Gitu. Nah, kemudian di sisi sebaliknya, di tanggal yang sama, 31 Desember 2022, mini company tadi itu sebenarnya market price-nya itu naik gitu. Dari sebelumnya 10 cost-nya menjadi 12 di sini. Sehingga yang sebelumnya 480 harusnya bertambah menjadi 576. Dari 480.000 yang di sini menjadi 576. Sehingga perlu disesuaikan senilai 96. Senilai 96 di sini dapat dari mana? Ini ya tadi 576 dikurangi 480. Ingat, kalau nambah berarti fair value adjustment-nya harusnya sama-sama debit. Karena nambah. Equity investment kan debit. Berarti untuk nambahin berarti perlu didebit juga senilai 96. Kemudian kreditnya unrealized holding gain or loss, yang mana itu masuk income. Kenapa masuk income? Ingat, karena ini adalah trading dianggapnya. Tapi kalau nggak trading, yang masuk ke OJI. Nah, itu kalau fair value method. Tapi kalau equity method, itu no entry, masa bodoh itu fair value berubah-ubah. Atau enggak, yang penting bagiku itu adalah penerimaan. Di sini udah dia jurnal. Aku udah jurnal bagianku 20% dari net income-nya dia 200.000. Nah, kemudian ketika si mini company announce dan membayarkan cash dividend 100.000, Maxi menerima 20% dari 200.000. Nah, kalau fair value method, sebagaimana udah kita bahas di depan,
itu otomatis kita kan dapat cash pada dividen revenue. Tapi kalau equity method, ya sama kita dapat cash juga, tetapi bukan dividen revenue kita ngakuinya, tapi malah mengurangi equity investment di sini teman-teman. Mengurangi equity investment. Sebagaimana tadi ya di depan ada ini ya, kalau dividen malah mengurangi ini investment carrying amount-nya, malah mengurangi equity investment. Kemudian di 2023, nah ini sama ini. Eh, si Mini itu menyampaikan net loss 550.000. Nah, kalau tadi ada net income 200.000 kita akui dalam equity method, kalau ada net income net loss 50.000 juga diakui. Nah, jurnalnya apa? Investment loss kayak gitu. Jadi kan kalau yang income tadi investment income, ini sama investment loss gitu di debit dan mengurangi equity investment. Bagian kita untuk berkurangnya berapa diakui kalau loss. Kalau untung tadi bagian kita naiknya berapa equity investmentnya diakui. Senilai 20%. Nah, kalau si fair value method tadi sama masa bodoh, dia fokusnya kalau terjadi perubahan harga pasar dari share yang dia miliki atau sekuritas yang dia miliki. Ceritanya di 31 Desember 2023 di lain pihak si Mini itu ternyata harga pasarnya itu enggak 12 lagi. Tadi kan awalnya sih ini 12 ya per share-nya terakhir dia nyatet. Nah, 12. Ini menjadi 11 gitu. Menjadi 11 gitu. Berarti harus berkurang yang sebelumnya fair value adjustment-nya ini adalah 96, ini berkurang di adjustment-nya dari 12 ke 11. Berkurangnya berapa? Ya, berkurangnya 48.000. Sehingga fair value adjustment-nya itu adalah posisinya adalah bagaimana dari eh, plus 96 ini dibawa menjadi ke plus 48. Otomatis harus berkurang senilai 48. Karena berkurang berarti di kredit fair value adjustment. Debitnya apa? Unrealized holding gain or loss. Masuk bagian income. Karena kalau masuk bagian income berarti ini masuk kriteria trading. Nah, kalau equity investment more than 50% gimana? Dia itu masuk ke controlling interest. Dia itu harus membuat laporan konsolidasi. Nah, nanti ada istilah parent, ada istilah subsidiary. Ini teman-teman belajar di AKL. Nanti ada laporan konsolidasi. Ini Consolidated Financial Statement. Jadi kalau perusahaan induk itu harus membuat dua laporan. Pertama laporan dia individual sama laporan konsolidasi anak perusahaannya. Kemudian ini udah berapa menit? Nah, ini kita learning objektif yang keempat terkait evaluasi uh, isu related to debt and equity investment. Nah, ini sekilas saja teman-teman ya untuk pengayaan. Tapi ini sebenarnya penting juga. Jadi isu-isu itu di aset itu sama sebenarnya teman-teman. Jadi ada isu impairment, ada isu fair value gitu. Kalau ada impairment, company, perusahaan itu harus mengevaluasi setiap debt investment-nya at each reporting date to determine it has suffered impairment. Jadi ada ketika terjadi indikasi loss value-nya, loss value-nya itu harus dia membuat impairment. Nah, kayak gitu harus dia membuat pelaporan kayak gitu. Tapi kalau naik, ya kalau naik nggak usah dilaporkan teman-teman. Ini mirip-mirip kayak efek dilutif. Kecuali gini, misalnya tahun ini itu turunnya 10, udah ngakui impairment loss 10. Tahun depan naik tapi 5 naik tapi 20 gitu. Itu boleh dinaikkan lagi tahun depan, tapi nggak boleh 20 mentok di 10 itu. Itu. Jadi harus mentoknya itu di carrying amount-nya.
di carrying value-nya. Nggak boleh jadi malah untung lebihnya itu. Itu kalau secara umum ininya, secara umum apanya namanya? Acuannya kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian the company accounts for the write down as a realized loss. Jadi harus itu kalau ada kayak gitu, itu diakui impairment loss, itu masuk ke laporan net income. Gitu, teman. Nah, kita contohnya impairment investment measured at amortized cost. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021, Mehu memiliki debt investment di Bau Group senilai 200.000. The investment has a term of 4 year, 4 tahun dengan annual payment-nya 10%. Dibayar tiap akhir tahun. Efektif interest rate-nya 10% juga, berarti ini par ya teman-teman. 200.000 ini at par belinya. Nah, kemudian this debt investment is classified as held for collection. Nah, ini dimiliki teman-teman. Dimiliki itu kan berarti nggak pakai fair value. Ingat kalau debt investment kan ada 3. Dimiliki, yang kedua itu dimiliki untuk dijual, dimiliki dan dijual. Yang ketiga itu adalah diperjualbelikan. Ini dimiliki, berarti nggak pakai fair value. Tapi dia itu harus mengukur kalau ada indikasi impairment, indikasi penurunan nilai yang signifikan. Tuh, atau sebenarnya dia itu juga eh, ya gitu harus harus ada pengakuan kerugian kalau ada indikasi impairment. Kecuali kalau dia udah dari awal itu menggunakan opsi fair value option, dia otomatis sudah tiap tahun udah melaporkan perubahan itu penyesuaian dengan fair value. Tapi kalau enggak, ini harus melaporkan pakai impairment kalau terjadi indikasi. Kalau enggak ya enggak usah. Nah ini contohnya teman-teman. 2022, 23, 24, 25, 4 tahun. Ini perkalian investment cash flow-nya dan komputasinya itu seperti ini. Normalnya itu kayak gini. Totalnya bunganya kan tadi 10%. Ini 20.000, 20.000, 20.000 tiap tahun. Dan di akhir tahun keempat itu adalah 20.000 interest plus 200.000 eh apa namanya 200.000 pokoknya sehingga 220.000 sehingga diperkirakan kontraktual cash flow-nya itu harusnya 280.000. Ternyata ada indikasi-indikasi nih si bondnya tadi milik siapa ya? Bau Group. Nah, Bau Grupnya ini ternyata ada indikasi dia mulai capek. Nggak apa-apa lah gitu, kena bom gitu. Dia misalnya Bau Grup ini di Timur Tengah itu lagi perang. Terus kena bom itu ada indikasi dia ada nggak kuat bayar gitu. Dia kuatnya cuma bayar nggak 20.000, interestnya cuma 16, 16, 16. Itu ada indikasi impairment kalau kayak gitu kejadiannya teman-teman. Maka itu harus dilaporkan dalam laporan laba rugi loss impairment-nya sesuai perkiraan fair value-nya. Jadi di sini 16, 16, 16 dihitung. Pak, ini apa bisa sama? Bisa jadi beda, teman-teman. Di sini misalnya 16, di sini 15, di sini 20. Sesuai dengan perkiraan gimana sih kekuatan si bau tadi untuk membayar interest dan pokoknya. Nah, ini kemudian expected cash flow-nya secara total ketemu 264 di sini. Sehingga secara total ada perbedaan total cash flow 16. 16 inilah yang harusnya diakui ada indikasi impairment. Sehingga ketika akhir tahun 2022 ya 2021, 2022 ya 2022 ketika akhir tahun 2022. Nah, ini perlu dilihat ketika udah tahu data kayak gini nih, gimana nih kita perusahaan? Berarti ada indikasi impairment, berarti dihitung impairmentnya berapa, kita menjualnya berapa, kayak gitu. Kita tulis dulu, recorded investmentnya senilai 200.000, kemudian kita present value kan arus kas yang akan kita terima, gitu.
Arus kasnya kan kalau yang sekarang 200.000 ini udah nggak usah dihitung karena udah otomatis kalau ini 280.000 ini di present value kan, maksudnya 200.000 single sum sama 20.000 yang annual di di present value kan ya pasti sama 200.000. Ini ya udah langsung tulis 200.000 carrying amount dari bond investment kita, debt investment kita. Nah, tapi dari expected cash flow-nya ternyata 264. Ini kita present value kan. Present value dari 200.000-nya di sini. Kemudian di present value kan kali berapa ya? Kali informasi yang perkiraannya tadi. Perkiraannya kan tadi jadi 16.000 nih. 16.000 itu berapa persen dari 200.000? Oh, 16.000 itu dari 200.000 adalah 8% itu. Benar nggak? Iya, 8%. 8% ya? Iya, bukan deh, mohon maaf. Kita untuk, saya ulangi, kalau untuk mempresent value kan tetap pakai yield ya teman ya. Tetap pakai yield. Yieldnya itu adalah di sini 10% tadi, yield yang diharapkan. Jadi tetap present value ini pakai tabel yang 10%. Pakai tabel yang 10%, kemudian tahunnya tetap 4. Nah, ini 10% dari dan 4 N4 itu ketemu faktornya 0,68. Sehingga 0,68 kali prinsipalnya 200.000 ketemu 136. Kemudian present value 16.000. Nah, kita ini kebetulan 16.000-nya ini sama. Jadi udah langsung pakai yang annual. Yang pakai annual. Sehingga langsung pakai table annual. Ketemu di sini 4 tahun 10%, ketemu faktornya 3,1. Sehingga kali 16 ketemu 50. In total, expected cash flow-nya kalau di present value kan itu adalah 187. Beda dengan 200.000. Sehingga harus diakui impairment loss senilai 12.000. Kayak gitu teman-teman. Pak, boleh nggak? Pak, gimana Pak kalau tadi yang Bapak ceritain nggak 16.000, yaitu mau nggak mau satu-satu. Jadi misalnya sini 16.000 single sum. Kemudian sini 15.000 single sum ke sini ke nilai present value. Sini 18.000 single sum ke sini. Ya mau nggak mau. N-nya pakai berapa Pak? N-nya tetap N-nya itu tetap 4, kemudian ininya yield-nya tetap 10%. Karena normalnya di lapangan, di market itu yield-nya adalah 10%. Kayak gitu. Sedangkan ini 16 ini berubah karena bukan karena pasar, tapi karena risiko si bau tadi, mungkin kena bom tadi ceritanya kayak gitu. Sehingga di sini diakui loss on impairment, ini masuk laporan laba rugi pada allowance for impaired debt investment. Nah ini sama kayak yang fair value tadi. Nah, jadi ini nempel di akun debt investment. Di akunnya kayak gini kita lihat ada nggak? Nah, nggak ada. Jadi di laporan posisi keuangan kan ada aset, asetnya ada debt investment. Nah ini tetap tertulis 200, tetap tertulis angka 200 di sini. Ya, ini 200 ini jelek banget. Tapi di sini ada allowance, kayak allowance for bad debt gitu. Ini masuk 12.000 di sini minus gitu. Karena debit kan ini 200 minus 12.000 kredit. Sehingga in net menjadi 187 yang di sini. Kemudian gimana ada recovery juga teman-teman yang kayak saya ceritain tadi. Jika tahun depan ternyata itu si bau tadi itu membaik, itu ada recovery namanya. Recovery. Jadi, some or all of the previously recognized impairment loss shall be reversed with a. Jadi yang sebelumnya di akun laporan posisi keuangan ada allowance, itu boleh di yang sebelumnya kredit ya, boleh di debit. Nah, kemudian kemudian kredit recovery of impairment loss gitu. Jadi ada recover. Tapi recovernya nggak boleh lebih dari 12.000 ini. Misalnya nih tahun depan membaik.
menjadi nilainya dia itu melebihi 200.000 misalnya, tapi nggak mungkin sih. Mana ada perusahaan Cibau mau membayar eh, persentase bunga sama ininya melebihi dari kontraktual, kan nggak mungkin. Orang kontraktualnya 20.000, mana mungkin dia bayar 25.000. Tapi kalau misalnya aja mau gitu, itu tetap pengakuan dari recovery dari loss impairment-nya sama allowance-nya itu nggak boleh lebih dari 12 ini. Tuh. Contohnya, ini bau ya, bau tadi ya, determine that Bau's credit risk has declined significantly. Jadi udah decline, udah oke ini. Kelihatannya si Bau eh, risiko kreditnya udah oke nih, dia udah recover yang bagus dari kena bom tahun sebelumnya. Ya udah dibalik aja. Nah, allowance for debt investment pada recovery of loss on impairment. Jadi udah nol, balik lagi ke 200.000. Tapi gimana Pak kalau ternyata masih nggak semuanya? Berarti yang teman-teman debit dan kredit si Aloan ini nggak semuanya, misalnya 10.000 bisa aja. Sesuai dengan tadi present value arus kas yang akan diterima gitu selama 4 tahun ke depan. Nah, gimana kalau yang dia itu bentuknya adalah HFCS? Companies that have debt investment that are held for collection and selling report the investment at fair value, and any changes in fair value are reported in other comprehensive income. For this investment, companies use a different impairment model. Nah, ada perbedaan model. Kalau dia itu HFCS, kalau tadi kan held for collection, yang mana dia pelaporannya nggak pakai amortized cost. Kak, yang mana dia itu pelaporannya pakai amortized cost, sehingga ketika ada impairment, arus kas yang akan diterima turun, ada impairment loss. Gimana nih kalau dia itu HFCS, yang mana pencatatannya dia selain amortized cost juga ada mencatat fair value. Kita lihat. Alexander menerima HFCS atau membeli HFCS senilai 1 juta pada tanggal 1 Juli. Kemudian debt investment memiliki interest rate 7%, kemudian maturity-nya 5 tahun lagi. Kemudian 1 Desember ternyata turun ini. Fair value investment-nya itu sebenarnya turun. Nah, ingat, kalau fair value investment turun berarti kalau HFCS tadi, ya betul, ada unrealized yang dibawa ke OC. Gitu. Kemudian entry-nya bagaimana? Yang pertama, record terkait pembelian debt investment pada cash sama ini bagaimana sebelumnya 1 juta. Kemudian record interest revenue sama karena tadi 7% semi annually dibagi dua otomatis 70.000 bagi 2 ketemu 35.000 cash pada interest revenue 31 Desember. Kemudian ketika terjadi decrease fair value, sama tadi ya ingat ya, untuk HFCS, ketika dia kan pencatatannya amortized cost. Tetapi ketika terjadi perubahan fair value, dia harus menyesuaikan pada OC atau di sini tulisannya equity. Sehingga ketemu 40.000. Dari mana? Dari 1 juta yang tercatat, tapi fair value-nya 960, ketemu 40.000. Kemudian kalau nah ini kemudian OCI ini dimunculin, OCI di sini accumulated OCI dimunculin untuk menghapus unrealized holding gain loss dari sini. Kayak gitu teman-teman. 40.000. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang tadi teman-teman ya. Jadi kalau HFCS ini nggak melakukan apa-apa teman-teman, nggak melakukan apa-apa karena dia di udah dicatat pada posisi fair value. Tapi kita lihat nanti isu yang setelah ini gimana. Jadi di laporan Statement of Financial Position di sini ada aset senilai 960, kemudian accumulated OCI dapat hari tadi minus 40 gitu. Nah, kemudian pada income statement ada interest revenue gitu. Nah, kemudian ceritanya fair value oke. Tadi ya 40.000 ya turunnya ya.
Kemudian ada cerita ini, gimana kalau 40.000 itu decline-nya, fair value 40.000 itu, karena yang 10.000 itu karena market interest rate change, dan yang 30.000 itu adalah credit risk. Fair value-nya itu sebenarnya 40.000 itu dari dua ini, yang 10 dari market interest rate, yang 30 dari credit risk. Nah, ini berarti ada indikasi impairment, teman-teman ini. Credit risk di sini. Sehingga ada bagian kalau yang impairment tadi apa, teman-teman? Anunya apa namanya? Acuannya dia itu harus menjadi laporan laba rugi net income, bukan di OCI. Kan ini tadi kita catat di OCI, ya kan? Padahal yang harusnya dicatat di OCI 10 doang gitu. Sedangkan yang ini adalah credit risk, berarti ini harus masuk net income, bukan di OCI. Harus ada penyesuaian. Ya, nah, the third entry, oh ya, entry yang ketiga dari contoh ini entry yang ketiga, ini diubah, teman-teman, karena ada indikasi impairment yang 40.000 ini bukan dari market rate, tapi dari ada yang 30.000 dari credit risk, itu dari risiko siapa tadi ya, si penerbit debt-nya nggak kuat bayar, kayak gitu. Nah, gitu. Sehingga ada penyesuaian. Sehingga penyesuaiannya yang masuk OCI, equity, itu adalah 10. Sedangkan yang masuk impairment, loss impairment adalah 30. Yang masuk OCI, berarti yang masuk OCI itu masuk ke fair value investment senilai 10. Atau sebenarnya ini kalau misalnya ini adalah single tadi ya, single investment, itu bisa langsung teman-teman masuk ke debt investment gitu ya, teman-teman. Tapi karena ini mungkin kalau ini muncul fair value investment di sini, berarti ini adalah ya adalah portofolio. Kemudian yang 30 ini masuk ke allowance for impaired debt investment kayak gitu. Senilai 30.000. Kemudian yang di close itu adalah cukup yang masuk equity aja, OCI aja. Close senilai 10.000. Gitu. Kalau yang 30.000 ini udah otomatis masuk ini, loss ini kan masuk ke net income. Otomatis. Allowance ini udah otomatis masuk ke laporan posisi keuangan. Jadi tidak perlu diapa-apain. Begini. Debt investment ini netnya ya 960. Yang mana di dalamnya itu uh, ada allowance senilai 30, teman-teman. Sini. Kemudian oh ini salah ini, allowance ini 30, ini bukan 20 ini. Ini allowance 30. Nah, kemudian apa namanya, yang fair value adjustment itu adalah 10. Netnya 960. Beda, ingat kalau teman-teman cek tadi, itu dia 960 ini isinya pengurangnya 40 fully dari fair value adjustment. Kalau ini beda, yang 30 adalah dari 30.000 dari impairment karena ada credit risk atau risiko kredit. Accumulated OCI 10, kemudian di net laporan laba ruginya, interest revenue normal sama loss on impairment-nya masuk 30. Kemudian eh, ketika ceritanya tadi Alexander menjual 960 si investmentnya tadi, di mana ya perusahaannya tadi? Itu if we assume that Alexander sells its debt investment on Januari 1, 960, ada harga yang sama ya berarti ya. Kemudian ada entry seperti ini, teman-teman. Ketika dijual 960, otomatis teman-teman dapat cash di debit 960. Kemudian teman-teman tulis dulu debt investment carrying value yang tercatat. Iya, ini 100, ya ini 1 juta. Nah, kemudian fair value-nya ini nanti di bawah ini. Kemudian yang 960 tadi kan adalah 1 juta dikurangi 30 allowance. Allowance-nya kan berarti kredit, di debit biar hilang. Nah, pokoknya biar hilang aja.
Kemudian ketika di debit kayak gitu 1.030.000, kemudian ini 960 cashnya didapat. Ini teman-teman sisanya itu ketemu loss di sini teman-teman. Sisanya. Ini sisanya ya loss ini. Kalau sisanya ternyata harus kredit gimana? Gain gitu ya kebalikannya teman-teman. Kemudian penutupan dari fair value adjustment. Fair value adjustment tadi sebelumnya kredit 10, ini di debit 10 pada accumulated OC gitu. Bukan, maksudnya accumulated other comprehensive income. Ya, ini langsung comprehensive income ya boleh ketemu 10 sehingga sama-sama habis di laporan posisi keuangan kedua akun ini. Nah, itu kejadian yang pertama. Kejadian yang selanjutnya gimana kalau nggak jadi dijual, nggak jadi dijual kayak tadi, tetapi dipertahankan. Nah, kan ini namanya held for collection and selling ya. Ini tunggu aja lah gitu, siapa tahu ini. Dan ternyata credit risk-nya yang sebelumnya 30 turun menjadi 15. Sehingga allowance-nya berarti kalau kayak gini yang harusnya 30 sebelumnya dikurangi menjadi 15. 30 dikurangi menjadi 15 berarti harus di debit senilai 15. Kan tadi allowance-nya di debit normalnya di depan. Eh, Kemudian dikurangi biar jadi 15 ya berarti di debit 15 gitu. Kemudian kreditnya recovery of impairment loss sama kayak penjurnalan yang di HFC tadi, help for collection tadi. Recovery-nya nggak boleh melebihi dari 30, ingat teman-teman. Recovery-nya kan tadi allowance-nya in total 30. Nggak boleh ini lebih dari 30K gitu. Ini teman-teman baca sendiri ya, ini summary-nya, aset measurement basisnya sama impairment model teman-teman baca sendiri. Kalau ada pertanyaan lebih nanti eh, kita di kelas diskusikan. Nah, ini teman-teman untuk recycling ini istilahnya seperti recycling itu maksudnya berulang-berulang gitu teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan lebih lanjut, nanti kita akan bahas di kelas teman-teman. Kurang lebih ini agak panjang ya. Ya, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Nanti kita sambung yang recycling adjustment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.